Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Ngeliendur. Haha, aku sudah sangat puas Ningrum, karena kamu sudah menjadi budakku yang paling penurut. Aku akan memberikan sesuatu untukmu. Sebuah kilatan cahaya sedikit terpancar di sudut ruangan, dan tak selang lama muncul sesuatu yang dibuntal oleh kain berwarna hitam. Ningrum yang melihat buntalan itu sedikit terperangah. Namun di dalam hatinya ia begitu kegirangan, karena tahu sesuatu apa yang tersembunyi di balik buntalan kain itu. Terima kasih Kanjeng Doro, terima kasih. Setelah ini hidup saya pasti akan jauh lebih sempurna. Haha, itu sudah pasti. Tapi ingat, jangan sampai kamu lalai akan kewajibanmu untuk denganku. Karena dengan itulah yang membuat semua yang kamu miliki kekal dan abadi. Sendiko dawuh Kanjeng Doro, saya pasti akan selalu mengingatnya. Angin tiba-tiba kembali berhembus kencang, dan dalam sekejap mata, sosok Gondor itu menghilang dan hanya menyisakan asap putih yang pekat. Ningrum gegas bangun dari posisi berbaringnya. Ia melangkahkan kaki untuk menuju ke buntalan kain berwarna hitam itu. Dengan cepat ia membukanya. Betapa terkejutnya ia melihat apa yang diberikan oleh Gondoro itu. Ia membuat kedua bola matanya terbelalak dan membulat sempurna. Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Ningrum memekik kegirangan saat melihat lembaran-lembaran uang dan koin-koin emas yang berada di dalam buntalan kain ini. Ia sungguh tidak percaya jika makhluk bernama Gondor itu memberikan sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Biasanya, makhluk itu hanya memberikan pengasih untuk memikat lelaki yang ia tuju. Sedangkan kali ini, Gondor itu memberinya harta yang melimpah seperti ini. Sungguh, Ningrum sangat berbahagia hati. Aku lihat kamu bahagia sekali, Ning. Roso yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan membuat Ningrum sedikit terperanjat. Ia tautkan pandangan matanya ke arah lelaki tua itu dan tersenyum ke arahnya. Lihatlah, Mbah, Kanjeng Doro memberiku banyak harta seperti ini. Aku kaya, Mbah, aku kaya. Peki Ningrum kegirangan sembari menghambur-hamburkan lembaran uang berwarna merah itu. Roso hanya tersenyum simpul. Sebagai manusia biasa, rasanya ia juga ingin menikmati lembaran-lembaran dan kepingan-kepingan emas itu. Namun ia ingat, sekali saja ia ikut menikmati uang hasil pemberian makhluk itu, maka harus ada yang dikorbankan. Oleh karenanya, Roso hanya bisa menelan salivanya ketika tergiur akan keberadaan uang dan koin-koin emas ini. Itu artinya Kanjeng Doro puas akan pelayananmu, Ning, sehingga dia memberikan hadiah itu. Apa Mbah Roso mau? Jika mau, akan saya bagi sedikit untuk Mbah Roso. Roso menggelengkan kepala. Tidak, Ning, tidak. Semua itu untukmu saja. Baiklah kalau begitu, Mbah. Aku bersiap-siap untuk pulang terlebih dahulu. Heru terlihat tidak nyenyak dalam tidurnya. Sedari tadi lelaki itu berguling ke kanan dan ke kiri, menunggu sosok sang istri. Ia teramat heran, kemana perginya Ningrum malam-malam seperti ini. Karena sejak ia terjaga dari tidurnya di 2 jam yang lalu, Ningrum bahkan belum menampakkan batang hidungnya. Sebenarnya kemana Ningrum? Mengapa ia keluyuran malam-malam seperti ini? Suara pintu yang terbuka membuat perhatian Heru beralih ke arah sumber suara. Baru saja lelaki itu bertanya-tanya perihal keberadaan sang istri. Tiba-tiba wanita itu muncul dari balik pintu. Ningrum, dari mana saja kamu? Mengapa kamu keluar malam-malam seperti ini? Ningrum hanya tersenyum simpul. Ia rebahkan tubuhnya di atas ranjang, di samping Heru. Aku ada keperluan sebentar, Mas.
Kening Heru berkerut dalam. Sebentar. 2 jam lebih kamu bilang sebentar. Sebenarnya urusan apa yang kamu kerjakan itu? Sampai membuatmu keluar malam-malam seperti ini. Sudah ya mas, aku sedang tidak ingin berdebat denganmu. Aku capek, ingin segera tidur. Tapi Ning, jelaskan dulu kepadaku, dari mana kamu? Diam mas, ini urusanku, dan kamu tidak perlu ikut campur. Oh iya, lebih baik kamu bersiap-siap. Bersiap? Bersiap untuk apa? Bersiap untuk menjadi orang paling kaya di kampung ini. Karena mulai besok aku akan memperbaiki rumah ini menjadi rumah besar bak istana. Dan aku akan membeli sawah dan ternak yang ditawarkan oleh orang-orang kampung. Dengan begitu aku bisa menjadi seorang juragan. Harus semakin terperangah. Apa kamu bilang? Menjadi orang kaya di kampung ini. Kamu ngelindur, Ning. Aku tidak ngelindur, Mas. Ini semua nyata. Besok aku akan buktikan kepadamu bahwa kita bisa menjadi orang paling kaya di kampung ini. Tapi, sudahlah Mas, Manuto marang aku. Penak-penak. Usai berkelakar, kedua mata Ningrum langsung terpejam. Persa dengan gendruwo itu membuat tubuh Ningrum serasa remuk redam. Hingga akhirnya, ia pun terlelap dalam tidurnya. Ikut bapak yuk, Leh. Kopi hitam lengkap dengan sepiring pisang goreng tersaji di atas meja. Di beranda kediaman Prasojo. Kepulan asap dengan aroma khas biji kopi pilihan yang menguar dari sajian minuman hitam pekat itu seperti menggoda untuk segera dia raih, kemudian disesapnya. Kemana, Pak? Kok tumben Bapak pagi-pagi seperti ini sudah memiliki agenda untuk pergi? Apakah kelurahan sudah buka di jam seperti ini? Banyu sedikit keheranan saat melihat Prasojo sudah tampil begitu rapi. Kalau hanya sekedar ke sawah, lelaki parubaya ini pasti tidak berpenampilan santai dan rapi seperti ini. Tapi kalau ke kelurahan, rasa-rasanya juga tidak. Karena kelurahan baru akan buka di jam 8 nanti. Itu artinya masih 2 jam lagi. Ke pos Bambangan, Leh. Entah mengapa pagi ini Bapak ingin menikmati suasana pagi di sekitar Gunung Slamet. Pasti mengasyikkan sekali. Di sana kita bisa menghirup udara segar sambil ngopi dan menikmati mendoan. Bagaimana? Mau ikut? Banyu seketika tergelak saat mendengar alasan yang dilontarkan oleh Prasojo. Rasanya alasan itu terlalu mengada-ada dan terdengar menggelikan. Pak, sekarang saja kita sedang ngopi dan menikmati pisang goreng. Lalu apa bedanya kalau kita ngopi di pos Bambangan? Sama saja bukan? Tentu berbeda, Leh. Di sana kita bisa melihat gagahnya Gunung Slamet dari jarak dekat. Dan pastinya itu akan sangat menyenangkan. Ayo, ikut Bapak, atau kepalamu masih terasa pusing setelah tragedi semalam, sehingga membuatmu tidak bersemangat untuk pergi kemana-mana. Banyu tersenyum kikuk sambil menggaruk tenggoknya yang tidak gatal. Jika teringat kejadian semalam, rasa-rasanya begitu konyol. Karena tidak mengindahkan apa yang diucapkan oleh Lingga, membuatnya terbelenggu oleh rasa malu yang tidak akan lekang oleh waktu. Jiwa sok-sokan ingin menjadi malaikat penolong bagi nenek tua yang dia kira tersesat, ternyata malah membuatnya pingsan. Setelah tahu bahwa yang ia tolong adalah sosok dedek gayung yang sedang mencari gayungnya. Dan yang lebih parah lagi, ia sampai ngompol di celana karena rasa takut yang luar biasa. Tidak juga, Pak. Kepala saya sama sekali tidak terasa pusing. Bahkan saya merasa keadaan saya sudah jauh lebih baik.
Untung saja semalam Bapak segera menemukan saya dan membawa saya pulang. Kalau tidak, mungkin saya sudah diajak terbang oleh nenek gayung itu. Tapi Leh, Bapak sampai lupa belum memberitahumu bahwa sebenarnya yang menolongmu itu bukan Bapak, tapi Lingga. Mendengar perkataan Prasojo membuat Banyu seketika tersedak pisang goreng yang masuk ke dalam kerongkongannya. Gegas ia menepuk kopi hitam ini. Dan, aduh duh, panas. Pekiknya saat teringat bahwa kopi ini masih panas. Sedangkan Prasojo hanya bisa ikut terbahak sembari menggeleng-gelengkan kepala. Alon-alon toh Le. Bapak serius yang menolong saya semalam adalah Lingga. Padahal Lingga sudah pulang terlebih dahulu saat saya memilih untuk menolong nenek gayung itu loh Pak. Bagaimana bisa Lingga yang menolong saya? Ujar Banyu penasaran. Lingga sebenarnya tahu bahwa nenek-nenek yang kamu lihat itu adalah makhluk tak kasat mata dan dia tidak langsung pulang setelah berpamitan. Dia bersembunyi untuk memantaumu dari kejauhan karena ia sudah ada firasat akan terjadi sesuatu yang tidak baik kepadamu. Jadi Lingga tahu bahwa saya mengompol di celana, Pak. Tanya Banyu dengan dahi sedikit mengerut karena cemas. Ya jelas tahu, Lingga loh yang memapahmu sampai ke rumah. Jadi bisa dipastikan bahwa dia tahu kalau kamu mengompol di celana. Mendadak wajah Banyu berubah menjadi pias. Ia benar-benar seperti kehilangan muka saat Lingga tahu bahwa ia mengompol di celana. Sungguh memalukan sekali, bukan? Tuhan, baru saja aku ingin membangun image yang baik di hadapan Lingga dengan menjadi lelaki pemberani, gagah, dan penyayang. Ternyata itu semua dijatuhkan oleh kencing di celana. Banyu, kok gini amat hidupmu? Prasojo yang melihat ekspresi wajah Banyu yang seduh itu hanya bisa tergelak. Ia menepuk-nepuk bahu pemuda ini. Yang sabar ya, Lingga pasti dapat memaklumi bahwa kamu ketakutan setengah mati. Hahaha. Tapi saya benar-benar malu, Pak. Sudah, lebih baik kamu bersiap-siap ikut Bapak ke pos Bambangan. Berhenti sebentar, Pak. Banyu yang tengah membonceng Prasojo tiba-tiba saja menepuk bahu lelaki parubaya itu. Ia membuat Prasojo terkaget dan seketika menginjak tuas remnya. Ada apa sih, Bapak sampai kaget? Banyu turun dari motor dan melepaskan helm yang ia kenakan. Dan terlebih dahulu ia titipkan kepada Prasojo. Tunggu di sini ya Pak, saya ada sedikit keperluan. Keperluan apa, Tanya Prasojo sambil celingak-celinguk ke arah sekitar. Lelaki parubaya itu begitu penasaran akan keperluan apa yang dimaksud oleh pemuda ini. Padahal di tempat ini tidak ada siapapun yang berlalu lalang. Banyu tersenyum simpul, sembari melenggang pelan untuk meninggalkan Prasojo. Bertemu dengan jamuku, Pak. Jamu yang selalu membuat tubuh saya segar, bugar, dan berstamina. Prasojo hanya melongo mendengar ucapan Banyu. Pandangannya mengikuti kemana arah Banyu berjalan, dan ia pun hanya bisa berdecak pelan saat mengetahui tujuan Banyu. Gusti, padahal Lingga masih berada jauh dari tempatku berada. Tapi mengapa Banyu bisa tahu keberadaan Lingga? Apakah Rada Lingga terlacak oleh Banyu, sehingga membuat Banyu tahu dimanapun wanita itu berada? Bersambung.